Di Indonesia, setiap daerah memiliki kemajuan zaman yang berbeda-beda. Manakala pengajar harus menyesuaikan model belajar di setiap daerahnya, bisa menggunakan model pendidikan klasik maupun progresif. Model pendidikan klasik adalah pendidikan yang terstruktur dan dipimpin oleh guru dengan menggunakan buku sebagai acuannya. Sedangkan pembelajaran model progresif, guru hanya menjadi fasilitator dan diskusi dipimpin siswa itu sendiri dengan acuan artikel berita dan lain-lain. Masalah yang mungkin saja kita hadapi adalah kurangnya pendidikan teoritis apabila menggunakan metode pembelajaran progresif yang lebih mengutamakan pembelajaran secara praktis. Tujuan kita adalah menyeimbangkan pendidikan secara teoritis dan praktis melalui metode pembelajaran klasik. Mekanisme model pendidikan klasik seperti apa? Pertama, guru menjelaskan pendidikan teoritis kepada muridnya. Kedua, guru memberikan tugas praktis mengenai teoritis yang telah dibahas kepada muridnya. Stance, maka dari itu kita lebih mendukung dengan metode pembelajaran secara klasik. Menuju argumen pertama saya, mengapa kami lebih memilih untuk menerapkan model pendidikan klasik pada sekolah menengah kemudian hari? Dewan juri, kita karakterisasi terlebih dahulu bagaimana parameter pada sekolah menengah yang akan menerima model pendidikan ini. Sekolah menengah ini mengacu pada sekolah dengan siswa berusia 14-18 tahun, yang mana bisa dikatakan bahwa siswa dengan umur seperti itu masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari guru itu sendiri untuk mengarahkan siswa-siswinya menempuh pendidikan secara teoritis dan juga praktis. Dewan juri sadari juga bahwa tujuan seorang guru untuk menjadi guru yaitu dengan mereka menempuh pendidikan setinggi-tingginya untuk memberikan penjelasan teoris kepada suatu hal bisa begini atau suatu hal bisa terjadi. Guru menjadi aktor utama dalam dunia pendidikan karena mereka terdidik, terampil, berilmu tinggi. Lalu mengapa kita harus menggunakan model pendidikan progresif yang tidak menonjolkan peran guru dalam pembelajaran? Bukankah hal ini akan merugikan siswa karena tidak memprioritaskan penjelasan teoritis yang dimiliki oleh guru ini sendiri? Tidak hanya ini, dan juri, tentunya penjelasan teoritis ini juga akan didukung dengan sumber-sumber yang valid seperti buku teks. Dan tentunya hal ini akan sangat membantu siswa dalam menangkap materi yang ia pelajari. Tidak hanya itu, di sisi kami juga masih ada pembelajaran praktis. Guru masih akan mendampingi siswanya untuk melakukan praktik dari teoritis yang telah dijelaskan tadi. Dan tentunya hal ini akan jauh lebih terarah dan terstruktur. Tidak seperti pada tim oposisi. Kenapa? Karena pada sisi kami menggunakan guru sebagai aktor utama yang memberikan arahan untuk apa yang harus dilakukan ataupun bagaimana cara untuk melakukan ini. Berbeda dengan mereka yang hanya mengandalkan pengetahuan seadanya dimiliki oleh siswa itu sendiri dan tidak terlalu menonjolkan peran guru dalam suatu pembelajaran. Tentunya hal ini akan membuat para siswa bingung dan tidak memiliki fondasi teoritis untuk melakukan suatu proyek mereka. Oke, kalau mereka mengatakan bahwa mereka masih memiliki artikel, berita, ataupun dokumen-dokumen yang bisa membantu mereka dalam pembelajaran, tentunya hal ini tidak akan cukup Dewan juri. Karena apa? Sadari bahwa tidak ada parameter untuk seorang bisa membuat artikel-artikel seperti itu. Jadi bisa saja kalau misalkan artikel yang didapat yang digunakan sebagai pendamping siswa tidak sebagus teori yang telah dijelaskan oleh guru yang telah didapatkan setelah beliau menempuh pendidikan tinggi bertahun-tahun. Lalu pengembangan pendidikan berita teoritis dan praktis dengan seimbang. Mengapa demikian? Dewan juri, pembelajaran teoritis sangatlah penting dalam hal pendidikan. Apa yang membuat hal itu penting? Contoh dalam melakukan proyek, kita juga memerlukan acuan teori untuk melakukannya. Tidak hanya asal melakukan proyek. Dengan adanya teori, kita bisa menelaah hal apa yang terjadi pada proyek itu. Jika melakukan hal ini, hal itu apakah jika mengambil langkah ini proyeknya akan berhasil atau tidak? Hal itu akan bisa diperkirakan dari ilmu-ilmu teori yang sudah ada. Sedangkan apabila para siswa melakukan proyek tanpa ada teori yang mendasari, tentu saja proyek itu gagal. Maka dari itu, pelajaran teori sangatlah penting agar tidak memicu kegagalan dalam proyek. Dalam model pendidikan klasik, kita memang mengutamakan pembelajaran dalam aspek teoritis, tapi kita juga tidak meninggalkan aspek praktisnya. Contoh pertama seperti pada pembelajaran biologi. Awalnya materi akan dijelaskan oleh guru dan dilanjut dengan melakukan penelitian pada laboratorium dengan bimbingan guru tersebut. Kedua, seperti pembelajaran informatika, guru akan menjelaskan materi mengenai program-program dan mengenai software yang akan digunakan. Lalu saya bisa mempraktikkan di laboratorium komputer. Terakhir ada juga guru pada bahasa Inggris seperti materi tenses dan lain-lain. Guru dapat memberikan soal kepada siswa dengan berlandaskan penjelasan dari guru. Dan apabila siswa ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada guru pembimbing. Argumen kedua, mengapa pembelajaran klasik lebih membawakan keuntungan daripada pembelajaran progresif? Pembelajaran klasik membuat siswa lebih memahami pembelajaran karena pada akhirnya mereka menerima pembelajaran secara teoritis dan praktis. Seperti yang telah saya jelaskan pada argumen saya, sadari bahwa keduanya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan keduanya harus seimbang supaya hal ini akan bertambah baik untuk pemahaman siswa di kemudian hari.